video Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Seperti apa pandangan dari pengamat politik terkait dengan pengunduran diri dari Erlangga Hartarto dan apa dampak yang akan terjadi di Partai Golkar? Kita sudah bergabung bersama Adi Prayitno, pengamat politik. Selamat siang, Mas Adi. Selamat siang, Julia. Mas Adi, bagaimana melihat Erlangga Hartarto mundur dari Partai Golkar? Ya, sebenarnya saya termasuk yang kaget karena berita kemunduran Erlangga ini kan terkesan mendadak dan tiba-tiba. Karena sebelumnya Erlangga ini kan dalam kondisi baik-baik saja, mengingat posisinya dianggap sebagai ketua umum yang sukses meningkatkan perolehan suara Golkar di Pileg di 2024, posisinya runner up. Yang kedua, Erlangga juga dinilai sebagai ketua umum yang juga menterinya Pak Jokowi yang dinilai punya kinerja yang baik. Sesuai dengan schedule, Munas Golkar itu kan sebenarnya masih pada akhir tahun ini di bulan Desember. Tapi ketika tiba-tiba ada pengumuman Pak Erlangga ini mundur, tentu membuat tanda tanya publik yang cukup kuat ya. Apa yang sebenarnya membuat Pak Erlangga itu mundur? Bukankah Desember itu sebenarnya dalam hitungan 3 ataupun 4 bulan lagi? Nah, ini yang kemudian membuat orang bertanya-tanya. Nah, yang kedua, sebenarnya Ketua Umum Golkar itu kalau melihat sebelumnya memang selalu lahir dalam kondisi gejolak politik dan gonjang-ganjing. Pak Erlangga Hartarto itu kan jadi Ketua Umum Golkar setelah misalnya Ketua Umum Golkar itu berurusan dengan kasus hukum Pak Setnov saat itu. Dan Pak Setnov juga jadi Ketua Umum Golkar kan tentu tidak terlepas dari gejolak politik di internal Golkar. Ada dualisme Golkar saat itu, kubu Agung Laksono dengan kubu Abu Rizal Bakri ya. Jadi memang kalau tiba-tiba peralihan Ketua Umum Golkar itu serba mendadak, kemudian terkesan itu apa namanya menimbulkan tandanya publik. Saya kira inilah Golkar. Bukan Golkar kalau tak ada angin hembus yang berhembus. Tapi kalau Mas Adi melihat sendiri, apakah ini karena terkesan mendadak, kemudian apa yang terjadi sebenarnya di dalam Partai Golkar? Kan sebenarnya desakan supaya ada Munaslup ini terjadi sejak lama, supaya ada pergantian suksesi kepemimpinan di internal Golkar. Pak Erlangga ini kan kalau mau jujur adalah ketua umum Golkar yang sebenarnya relatif lama ya dibandingkan dengan ketua umum yang lainnya. Wajar kalau kemudian ada desakan-desakan supaya Erlangga segera melakukan apa namanya Munas Golkar untuk menentukan masa depan kepemimpinan Golkar di 5 tahun yang akan datang. Nah, yang menjadi ramai itu karena mendadak ya. Seakan-akan memang ini di luar batas kewajaran. Artinya ada kekuatan politik yang cukup besar, baik muncul dari internal ataupun eksternal Golkar yang sebenarnya supaya Munas Golkar itu dipercepat dan kemudian lahir kepemimpinan baru yang bisa menjadi suksesor Erlangga Hartarto. Alasannya tentu untuk mengamankan bagaimana suksesi kepemimpinan pemerintahan di masa yang akan datang ini inline dan sejalan dengan kepentingan politik kekuasaan, terutama bagaimana Golkar tegak lurus memberikan dukungan politik kepada pemenang Pilpres yaitu Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi di situ sebenarnya Ayulia. Hmm. Tapi kenapa kemudian kesannya tiba-tiba mendadak dan tiba-tiba gitu, Mas Adi? Ini kan membuat eh, semuanya jadi bertanya-tanya begitu. Nah, itu yang sebenarnya gelap gulita. Tidak semua orang punya kemewahan untuk mengakses informasi A1. Tidak semua orang punya akses informasi yang cukup bisa diverifikasi. Apa sebenarnya yang kemudian membuat Pak Erlangga ini harus mengumumkan dirinya mundur? Tapi secara umum begini, saya melihat ada kekuatan besar di luar Pak Erlangga Hartarto, posisinya sebagai Ketua Umum Golkar dan posisinya sebagai Menteri. Pasti kekuatan itu melampaui itu semua. Orang sekelas Pak Erlangga Hartarto yang saya kira punya kontribusi besar terkait dengan pemenangan Pilpres di 2024 ini, tiba-tiba harus dipaksa mundur di tengah jalan tidak sesuai dengan jadwal. Nah, kekuatan besar ini yang sebenarnya diraba-raba. Siapakah dia? Ya tentu adalah orang kuat, orang hebat, dan orang mantap supaya Pak Erlangga ini segera mengumumkan dirinya mundur sebagai ketua umum. Kenapa ini terjadi? Supaya ada alasan mempercepat Munaslup Golkar. Kalau kita melihat kondisi alamiah sesuai dengan aturan, tentu Munas Golkar itu kan dilaksanakan pada Desember. Artinya Hmm. apa? Kalau ada desakan Munaslup Golkar tiba-tiba bukan di bulan Desember, sementara Erlangga Hartarto posisinya sebagai ketua umum Golkar, tentu publik bertanya-tanya, pasti ada intervensi ini, ada yang menekan, ada pressure. Iya kan?
Tapi kalau Ya, kemudian Pak Erlangga Hartarto itu mundur, terkesan mundurnya sukarela, tak ada tekanan apapun, ini jadi alasan supaya Munaslup itu bisa dipercepat dan dilaksanakan bukan pada bulan Desember. Mungkin bulan Agustus ini sudah akan keluar dan muncul siapa kira-kira nama kandidat dan kontestan yang dinilai layak untuk menggantikan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. kekuatan besar itu Mas Adi, kami semua bertanya-tanya. Kalau dari pengamat gimana tuh? Ya kita juga gelap gulita Mbak Yulia, karena kita ini kan outsider tentu tidak punya daya akses yang menjangkau bagaimana anatomi dan struktur kekuatan politik di Golkar dan di luar Golkar ya. Tapi yang jelas bagaimana Pak Erlangga mundur ini tentu kekuatan itu melampaui kekuatan politik, melampaui pamor politik yang dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto, baik sebagai ketua umum ataupun sebagai menteri. Saya kira di situ. Ya sebenarnya Hmm, common sense siapa kekuatan politik yang melampaui itu. Tapi kan publik takut mau menyebut nama, takut menyebut merek karena hmm, dikhawatirkan dianggap sebagai informasi yang tidak valid, dikhawatirkan menggiring opini dan dianggap sebagai karakter assassination. Tapi sebenarnya dugaan-dugaan ini semakin mengerucut bahwa kekuatan besar itu adalah mereka yang sebenarnya mampu mengorkestrasi segala upaya dan kekuatan politik di Indonesia ini. Saya kira di situ Yulia hmm. konteksnya. Mas Adi tadi sempat juga kami melihat video pengunduran diri, kemudian Erlangga Hartarto menyebut bahwa keputusan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar ini dilakukan demi menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan keutuhan Golkar. Apakah ini sejalan dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Adi? Ya saya kira itu alasan-alasan normatif ya supaya tak ada kesan mundurnya Pak Erlangga itu dalam kondisi pressure, supaya tak ada kesan bahwa mundurnya Pak Erlangga Hartarto itu ada tekanan-tekanan yang muncul. Makanya kalau kita melihat argumen yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu adalah argumen yang sebenarnya ingin menegaskan bahwa proses mundurnya Pak Erlangga, bahwa Pak Erlangga ketika mengumumkan secara terbuka posisinya yang tak lagi sebagai ketua umum Golkar adalah proses yang terkesan alamiah, terkesan baik-baik saja dan terkesan bahwa semua ini adalah proses suksesi yang memang harus dilanjutkan. Ini yang kemudian ingin dijelaskan oleh Pak Erlangga Hartarto, tapi kan publik tidak bisa menutup mata. Pernyataan Pak Erlangga Hartarto itu ada beberapa yang diulang-ulang, ada yang mengorkestrasi, ada yang meminta, ada penegasan-penegasan tertentu yang pasti diulang, yaitu terkait dengan dukungan politiknya di Pilpres di 2024 yang telah mengantarkan pasangan tertentu menang di Pilpres. Kalau tidak salah, pernyataan itu kan diulang 3 kali. Seakan-akan kondisi ini yang kemudian membuat betapa Pak Erlangga sebenarnya dalam kondisi yang tidak terlampau dalam tanda kutip stabil secara politik karena melihat gestur dan intonasinya yang kemudian mengulang sejumlah kata yang sebenarnya didirect oleh oknum yang hadir di situ yang sebenarnya orang semakin tebal bertanya-tanya tentang apa yang kemudian membuat Pak Erlangga Hartarto itu mundur. Tapi yang jelas bagi saya ini kondisinya tidak alamiah, kondisinya tidak normal karena terkesan buru-buru dan mendadak. Hmm. Ini kan sebenarnya mundurnya Erlangga seperti yang dikatakan oleh Mas Adi tadi terkesan buru-buru mendadak. Kenapa tidak tunggu saja sampai Desember begitu ya di akhir jabatannya di Desember nanti gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Adi apa yang akan terjadi di Partai Golkar setelah mundurnya Erlangga? Ya saya kira setelah ini mungkin internal Golkar akan mengatur satu mekanisme yaitu mengangkat PLT namanya. PLT Golkar untuk mempersiapkan bagaimana Munas Golkar itu dilakukan. PLT ini mungkin ya nanti akan diambil dari para senior Golkar yang mampu mengonsolidasi kekuatan Golkar. Nah, setelah ada PLT Golkar, kalau tidak salah di media itu sudah mulai mengerucut pada satu atau dua nama yang dinilai akan menjadi ketua PLT. Nah, setelah itu kemudian sepertinya Golkar akan segera melakukan Munaslup ya. Karena ini dianggap Monas luar biasa karena ketumnya mundur untuk memilih kira-kira siapa ketua umum Golkar yang dinilai pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Mekanismenya seperti itu. Sudah muncul kan nama-nama di kalangan media. Katanya dulu ada Pak Bahlil. Ya kita tidak pernah tahu bagaimana sehari 2 hari ini mungkin akan muncul juga nama-nama yang juga kuat berpotensi tertarik untuk menjadi ketua umum Golkar. Jadi yang jelas yang salah satu masuk dalam nominasi ketua umum Golkar ya nama Pak Bahlil. Karena nama Pak Bahlil dikaitkan dengan ketua umum Golkar ini kan sejak lama. Terutama Pak Bahlil itu ketika menjadi Menteri Investasi yang saya kira memang intensi untuk menjadi bagian dari Golkar semakin kuat. Tapi sekali lagi dinamika politik di Golkar ini selalu memang
paling susah untuk ditebak, selalu penuh dengan kejutan, dan selalu menimbulkan tanda tanya. Betapa memang Golkar itu adalah partai politik yang seringkali badai politiknya selalu datang tanpa diduga sebelumnya oleh siapapun. Tapi itu kenapa bisa seperti itu ya Mas Adi? Partai Golkar nih selalu membuat kejutan-kejutan gitu. Apa Ya yang itu membuat hal itu? saya menduga dua hal karena ini efek dari partai Golkar yang sangat modern dan sangat terbuka, Mbak. Kenapa? Ya karena memang memungkinkan begitu banyak variabel dan instrumen-instrumen kekuatan politik yang menjadi bagian di dalamnya, maka soal suksesi dan kepentingan Golkar ini tidak bisa dikendalikan. Tadi saya menyebutkan, hampir kalau kita tracking satu persatu, suksesi kepemimpinan Ketua Umum Golkar itu lahir dalam kondisi tidak normal. Kalau tidak salah, sebelum Pak Erlangga itu kan namanya Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto juga dulu waktu jadi Ketua Umum Golkar itu kan lahir dalam kondisi tidak normal karena ada dualisme kepemimpinan di Golkar antara Pak Agung Laksono versus kubunya Abu Rizal Bakri. Disitulah kemudian muncul PLT, dari PLT itu kemudian lahir Ketua Umum yang namanya Pak Setia Novanto. Begitupun Pak Setia Novanto. Ketika berurusan dengan KPK, kondisi di internal Golkar bergejolak dan gaduh, muncul PLT. Lahirlah ketua umum yang namanya Pak Erlangga Hartarto. Jadi situasi politik yang semacam ini, bagi saya tentu ekses dari Golkar yang begitu terbuka, begitu banyak variabel dan kekuatan politik yang ada di dalamnya, sehingga dinamika yang terkait dengan ketua umum seringkali menimbulkan kejutan-kejutan yang tidak terduga. Per hari ini sebenarnya, kalau Pak Erlangga itu mundur, bagi saya tidak terlampau mengejutkan dalam arti memang sudah saatnya sebenarnya Pak Erlangga itu harus mulai bicara tentang suksesi kepemimpinan di masa yang akan datang, terutama di bulan Desember. Yang agak mengagetkan itu karena Pak Erlangga itu tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba mundur di tengah jalan, sementara waktu untuk melakukan munas itu masih tersisa 4 bulan lagi. Itu satu-satunya yang menurut saya bikin kaget dan menimbulkan pertanyaan yang cukup tebal. Oke. Mas Mas Adi. Jadi kalau tadi kita ngomongin soal itu, Mas Adi juga sempat bilang ada nama-nama yang kemudian muncul begitu ya ke permukaan, seperti Pak Bahlil gitu. Kalau selain Pak Bahlil ada lagi nggak, Mas Adi? Se- Sejauh ini ya, sejauh ini setahu saya ya, belum ada nama yang sebenarnya bisa dikaitkan dengan pengganti Pak Erlangga Hartarto. Kenapa nama Pak Bahlil itu muncul? Karena ketika ada isu pergantian Ketua Umum Golkar, nama Pak Bahlil lah yang paling banyak disebut oleh publik ya, sebagai sosok yang kelihatan punya intensi, punya potensi, dan punya kemampuan untuk menjadi Ketua Umum Golkar. Di luar itu belum ada nama. Tapi kita bisa tunggu sehari 2 hari ini. Saya kira sudah mulai muncul nama-nama lain di luar Pak Bahlil yang saya kira akan menunjukkan gestur ketertarikannya sebagai Ketua Umum Golkar. Oleh karena itu, saya kira yang kaget ini bukan hanya publik di luar Golkar. Sepertinya kader Golkar juga banyak yang seakan-akan baru terbangun dari tidur. Kenapa Ketua Umum Golkar, Ketua Umum mereka yang saat ini sebenarnya biasa-biasa saja, kondisinya baik-baik saja, kinerjanya diapresiasi publik, mampu meningkatkan elektabilitas Pileg Golkar di 2024, punya kontribusi terkait dengan pemenangan Pilpres, Prabowo dan Gibran, tapi tiba-tiba mundur, saya kira kader-kader Golkar di bawah pastinya juga sedang bertanya-tanya, apakah gerangan yang terjadi dengan ketua umum mereka? Saya hanya memberikan satu jawaban yang mampu menciptakan kondisi semacam ini. Sepertinya ada kekuatan di luar Pak Erlangga yang kemudian membuat Pak Erlangga itu mendadak mengundurkan diri sebagai ketua umum Golkar. Oke. Mas Adi, lengsernya Erlangga dari Pucuk Beringin ini, awal imbasnya dalam waktu dekat ini ada agenda politik yang penting begitu, yang mungkin Mas Adi cium begitu, pilkada dan pembentukan kabinet baru mungkin? Ya, saya kira di situ memang jadi di negara ini setiap ada suksesi kepemimpinan politik, ada prakondisi yang selalu menciptakan gejolak dan kegaduhan ya. Pertama pergantian elit dan termasuk juga pergantian ketua umum partai. Itu hampir terjadi di semua partai politik. Nah, Golkar ini kan memang selalu dikait-kaitkan dengan soal suksesi kepemimpinannya itu dikaitkan dengan bagaimana pembentukan postur kabinet di 5 tahun yang akan datang. Kan Oktober ini nanti pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tanggal 21-nya diumumkan soal siapa yang akan menjadi menteri kabinet. Tentu banyak orang yang berkepentingan siapapun yang jadi ketua umum Golkar adalah mereka yang mampu merekomendasikan nama tertentu sebagai bagian dari menterinya. Dalam hal itulah
banyak desakan supaya Golkar itu kan dipercepat Munasnya beberapa waktu yang lalu. Tentu yang kedua soal pilkada, karena apapun yang bisa merekomendasikan salah satu kandidat di pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota setelah rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum partai. Salah satunya tentu ketua umum Golkar. Dalam konteks itulah menjadi ketua umum partai menjadi menarik. Di tahun 2024 ini ada 545 provinsi, kabupaten, dan kota yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi tarikan ini yang kemudian membuat kenapa mundurnya Pak Erlangga ini seakan-akan dikaitkan dengan dua hal itu. Soal bagaimana membangun komposisi kabinet termasuk rekomendasi yang akan keluar dari Golkar soal siapa yang jadi menteri. Yang kedua adalah terkait dengan pilkada. Hal-hal yang politis semacam inilah yang selalu dikait-kaitkan secara terbuka. Saya kira di situ komentar saya. Berarti pengaruhnya akan besar juga terhadap pemerintahan yang baru ini, Mas Adi. Kalau saya melihatnya nggak terlampau signifikan ya. Ini paling soal satu, kalau dukungan Golkar ke Prabowo dan Gibran saya kira tak ada bantahan apapun. Akan loyal dan akan total memberikan dukungan secara penuh 100%. Mengingat Golkar ini adalah salah satu partai pengusung yang saya kira memang waktu Pilpres kemarin merupakan salah satu partai yang cukup agresif mengkampanyekan kemenangan Prabowo dan Gibran. Yang kedua yang paling berpengaruh itu mungkin soal komposisi kabinet. Mungkin dari dulu itu sudah mulai ada nama-nama yang direkomendasikan Golkar versi ketua umumnya Pak Erlangga Hartarto. Tapi nanti kalau ketua umum barunya itu adalah mereka yang bukan apa namanya Pak Erlangga Hartarto dan orang-orang baru, saya kira komposisi menteri yang akan diajukan ke Prabowo dan Gibran akan dikocok ulang. Ini kan soal Hmm. mazhab politik di internal Golkar yang saya kira tarikannya adalah bagaimana menjadi menteri dan kemudian yang merekomendasikan adalah ketua umum Golkar yang baru ini. Nanti kita lihat siapa ketua umumnya. Dan dari ketua umum yang baru ini, kelihatan postur kabinetnya itu, kelihatan siapa saja yang akan direkomendasikan sebagai salah satu pembantu presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo dan Gibran raka buming raka. Saya kira di situ, Yulia, komentar saya. Oke, Mas Adi. Tapi kalau kita bergeser sedikit ya, kalau misalnya kita tadi ngomongin soal kabinet yang baru, pemerintahan, kemudian kita kembali lagi ke Partai Golkarnya sendiri begitu. Kalau misalnya tadi sempat ada nama yang mencuat, yang dikabarkan bisa menggantikan Airlangga Hartarto, yaitu Bahlil ya, Pak Bahlil. Kira-kira akan seperti apa Golkar di tangan Pak Bahlil? Ya kalau melihat kemampuan Pak Bahlil selama ini dan portofolio politiknya, saya kira ya Pak Bahlil punya kapasitas dan kompetensi untuk membuat Golkar ya jauh lebih mentereng dan jauh lebih kuat. Tapi nama Pak Bahlil ini kan satu-satunya yang sejak lama muncul ya. Ke depan mungkin muncul nama-nama baru yang saya kira juga cukup lekat dengan Golkar. Karena di Golkar saya kira banyak tokoh-tokoh penting kan. Ada AGK, kemudian ada Nusron Wahid, ada Maman, ada Aceh, ada Doli. Ini kan anak-anak muda baru yang saya kira juga punya kemampuan untuk memimpin Golkar. Tapi kan menjadi pemimpin Golkar itu tentu harus mendapatkan dukungan mayoritas dari pengurus-pengurus DPD yang punya hak suara untuk menentukan siapa yang jadi ketua umum partai. Dalam hal itulah kemudian tinggal kita cek nanti dari sekian begitu banyak kader-kader potensial di Golkar itu siapa yang berani mencalonkan diri sebagai ketua umum dan siapa yang kemudian akan terpilih sebagai ketua umum. Disitulah kemudian kekuatan politiknya akan diuji. Bahlil hanya salah satu nama yang memang santer terkuat karena posisinya dianggap sebagai orang dekat dengan pemerintah saat ini, posisi Pak Bahlil yang juga sebagai Menteri Investasi yang dinilai punya daya jangkau, daya kekuatan politik yang kemudian juga sangat layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Golkar untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto untuk beberapa masa yang akan datang. Oke. Baik. Terakhir, Mas Adi, kira-kira apa yang akan dilihat dari Partai Golkar setelah ini? Ya, bagi saya setelah ini Golkar akan siap-siap ya mencari siapa ketua umum pengganti Erlangga Hartarto. Yang kedua, pastinya Golkar ini akan memastikan sebagai partai politik yang loyal dan tegak, semakin mempertebal dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran untuk mewujudkan semua proyek-proyek strategis. Makanya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga ketika mundur dalam posisinya sebagai ketua umum adalah untuk mempermudah dan memperpulus transisi kekuasaan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto. Dalam konteks itulah siapapun yang jadi ketua umum Golkar adalah mereka yang diharapkan tentu menjadi bridging supaya alih kekuasaan, peralihan kekuasaan dan ide-ide besar
terkait dengan pemerintahan Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang, Golkar menjadi salah satu partai yang mensupport secara total semua hal yang terkait dengan itu semua. Jadi di situ konteksnya. Tapi bahwa adanya ketua umum Golkar yang baru ini tentu akan semakin dinamis ya dan akan memberikan penyegaran mengingat posisi Pak Langga sebagai ketua umum kan cukup lama. Dengan adanya pemimpin baru ini tentu penyegaran-penyegaran di internal Golkar termasuk soal siapa yang akan menjadi pengurus, termasuk soal siapa yang direkomendasikan menjadi menteri, termasuk juga soal siapa yang direkomendasikan menjadi kepala daerah akan terjadi sesuatu hal yang akan sedang diperhitungkan oleh publik. Baik, kita tunggu bersama ya, Mas Adi. Apalagi yang akan dikejutkan oleh Partai Golkar kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu Mas Adi.